Tapi itu keliru, maksudnya keliru. Jadi coba nanti di rumah pakai Excel ditulis ya, satu surat Al-Fatihah berapa ayat, buka di Al-Quran itu sampai 114, terus di sama. Itu ternyata jumlahnya nggak sampai 6.666. Pertanyaannya, kok bisa nggak sesuai dengan apa yang sering kita dengar? Jawabannya bukan. Ternyata menetapkan potongan ayat itu di mana itu ijtihad sebetulnya. Jibril waktu menurunkan tidak bilang Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat 1 ya. Alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat 2 ya. Tidak begitu. Jibril menurunkan ayat begitu juga turun. Nah, masalah potongan-potongan jadi berapa ayat itu sifatnya ijtihadi. Nah, gitu. Al-Quran 6.000-an ayat, kita bilang begitu yang mudahnya. Sekarang pertanyaannya, hadis ada berapa butir? Kalau Bukhari 7.000. Tapi ingat, Bukhari yang sahih yang 7.000 itu kalau kita perhatikan di antara bab-bab itu ternyata satu hadis itu diulang lagi di bab yang lain. Nah, ternyata kita buka lagi bab yang lain masih ada lagi hadis yang sama dengan jalur periwayat yang sama. Ternyata Bukhari dengan 7.000 itu ternyata beliau mengulang-ulang banyak hadis. Seandainya ada seorang ulama yang mencoba membuang yang terulang-ulangnya menjadi bifit begitu, yang terulang-ulang nggak diulang lagi, ternyata hanya 4.000-an hadis Sahih Bukhari. Padahal jumlah hadis yang ada di dunia ini jumlahnya bukan hanya ribuan, bukan hanya ratusan ribu, bahkan berjuta. Nah, kita sebagai orang awam, apalagi yang nggak bisa bahasa Arab, kita nggak bisa mengatakan saya sudah baca semua hadis. Ya, karena hadis itu bukan hanya Bukhari, hadis itu bukan hanya Muslim, hadis itu bukan hanya kutubus sittah ataupun kutubus tis'ah. Bahkan jauh sebelum lahirnya Bukhari dan sebagainya itu sudah banyak kitab-kitab hadis. Misalnya Al-Imam Malik ketika beliau hidup, beliau lahir hidup di tahun tahun 80-an Hijriah atau 97 kalau nggak salah lahirnya. Nah, itu beliau sudah menulis kitab hadis yang menjadi, kalau zaman sekarang jadi Bukhari-nya gitu. Nah, di zaman itu namanya kitab yang beliau tulis adalah Al-Muwatta. Itulah yang dihafal oleh umat Islam sedunia pada saat itu, kitab hadisnya. Jadi zaman itu belum ada hadis Bukhari. Kenapa? Karena Bukhari belum lagi diciptakan. Bukhari belum lahir di zaman segitu. Nah, merujuknya kepada kitab Al-Muwatta. Nah, itu saja menunjukkan bahwa kita tidak bisa punya akses yang banyak terhadap sumber-sumber nas-nas syariah. Nah, untuk itulah kemudian kita harus merujuk kepada orang yang memang mampu melakukannya, yang expert di bidangnya. Siapakah mereka itu? Ya, para ulama. Para ulama dengan yang dimana mereka menggunakan kaidah-kaidah. Nah, kaidah-kaidah dalam mengambil kesimpulan hukum itulah yang kita sebut dengan ilmu fikih, ya, yang hasilnya nanti buat kita, ya, kita nggak usah terlalu capek-capek ngebedah sekian juta butir hadis dengan meneliti misalnya sanadnya, meneliti kapan turunnya dan sebagainya. Puyeng kita. Buat kita yang paling gampang begini, saya mau sholat kan menghadap kiblat, ya kan? Untuk bisa menghadap kiblat, apa yang kita lakukan? Kita datang bertamu di rumah teman kita. Kita mau sholat, kita mau menghadap kiblat, apa yang kita lakukan? Nanya aja yang punya. Mau kiblatnya mana? Sono. Terus kita perlu nggak mengeluarkan kompas? Nggak perlu. Mengeluarkan GPS? Nggak perlu, gitu kan? Atau katakanlah nungguin matahari dulu, biar begini. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena kita bukan mustahil. Kita adalah orang awam, tapi kita wajib sholat. Nah, sebagai orang awam yang wajib mengerjakan ibadah itu sholat itu menghadap kiblat, gampang sekali buat kita. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang ngerti. Kalau kamu nggak ngerti, kita tanya sama tuan rumah, kiblatnya mana? No, udah kita kelar sejadah ada sholat. Sana. Boleh nggak kita bertaklid? Boleh. Ya itu namanya taklid itu, ya itu. Yang namanya taklid itu. Kita nanya sama orang yang ngerti. Kita masuk sebuah kota, pulang kampung nih ceritanya, lewatin daerah Tegal, Brebes. Itu kan jalan diputar-putar tuh, nyasar. Ada polisi di pinggir jalan. Boleh nggak kita berhenti dan bertanya pada polisi? Pak, kalau arah Semarang mana Pak?
Oh salah. Perlu nggak kita kemudian nanya, Bapak itu kapasitasnya dalam hal ini apa? Nggak perlu kan? Gitu. Dan kita juga nggak perlu buka Google Earth dulu, wah lihat ini dari mana nih gitu. Kita bukan orang yang lagi bikin peta. Kita adalah pengguna, kita adalah user, gitu. Ya sebagai user, ya kita tinggal percaya saja. Sudah ada orang ahli yang mengerjakan itu semua. Siapakah mereka dalam dunia agama itu? Ya mereka lah para ulama, mereka lah para mujtahid, gitu. Maka kalau kemudian kita mengatakan bahwa saya tidak butuh ulama, saya tidak butuh mazhab, saya tidak butuh mujtahid, cukup Quran dan Sunnah saja buat saya, lu makan tuh Quran gitu, gak akan ketemu surga. Kenapa? Quran bahasa Arab mas, gitu. Bahasanya juga nyambung, gitu. Begitu turun satu ayat kita bingung maksudnya apa. Jangankan kita, para sahabat Nabi ketika turun satu ayat mereka pakai nanya dulu, ya Rasul benar nih. Ya kan ketika Nabi kemudian bilang ibadah haji begini, ada yang nanya lagi, ya Rasul, ini tahun ini doang apa tiap tahun? Pakai nanya lagi mereka. Artinya apa? Bahwa walaupun mereka hidup bersama Rasulullah, tidak lantas membuat mereka kemudian ahli seahli-ahlinya. Gitu. Banyak di antara para sahabat juga yang kapasitasnya kayak kita juga, orang awam juga. Baru kemarin mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya kan nggak semuanya ahli fikih juga. Memang sebagian ulama, sebagian sahabat itu ada yang kapasitasnya ulama, tempat merujuknya para sahabat yang lain. Tapi sebagian besar sahabat Nabi itu awam juga kayak kita. Dan ketika mereka istihad kadang-kadang salah juga. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang sahabat. Malam dia janabah, mimpi keluar mani, gitu. Kemudian pagi-pagi dia mau mandi, gak ada air. Lalu dia beristihad. Kalau wudu nggak ada air kan tayamum, gitu kan? Nah dia mikir, berarti kalau mandi janabah juga bisa dong pakai tanah, pakai debu. Debu bakal, bajunya, anaknya semua panjang bulat, dia puling-puling di atas pasir, gitu. Ada salah seorang lihat, itu lagi ngapain? Ada lagi mandi janabah, pakai debu. Terus diketawain gitu. Lalu Rasulullah ada di situ dan bilang, cukup antum tayamum saja, tidak perlu puling-pulingan kayak ini, gitu. Anda kira mesti begini ya Rasulullah. Enggak, itu bikin merepotkan doang. Jadi para sahabat pun beristihad juga. Enggak semua mereka ahli fikih, enggak semua mereka ahli agama. Sebagian kecil dari sahabat itu mereka memang selalu mendampingi Rasulullah dan selalu punya kecerdasan yang tinggi. Misalnya Amr bin As. Nah Amr bin As itu tipe orang yang memang ahli fikih di zaman Nabi itu. Mereka Amr bin As pernah mengalami hal yang sama persis, tapi istihadnya benar dan dibenarkan oleh Rasulullah. Malam dia mimpi, ini kasus-kasus kayak gini biasanya kejadiannya kalau lagi perang. Kan mereka meninggalkan istri itu berapa lama? 3 bulan, 4 bulan, nggak ketemu bini, gitu. 3 bulan, 4 bulan nggak ketemu bini, wajar kalau malam tidur bisa sampai keluar mani, gitu ya. Udah kangen sama bininya. Nah, pagi-pagi itu dia keluar mani, gitu. Dan tidak ada air. Gitu kan? Lalu apa? Amr bin As dia tidak mandi janabah karena nggak ada air dan juga tidak guling-guling di tanah. Dia cuma tayamum saja. Waktu itu dia juga nggak tahu tayamum itu sah apa enggak gitu ya. Tapi dia tayamum aja, kemudian dia sholat subuh. Karena dia komandan, yang lain ikut sholat subuh di belakangnya. Jadi dia sholat subuh jadi imam, tidak mandi janabah, cuma tayamum doang. Gitu. Tapi ada seorang sahabat yang ragu-ragu. Ini dia tadi janabah nih gitu, dan belum mandi, kenapa dia jadi imam, gitu kan? Lalu begitu sampai di Madinah, sahabat yang nanya ini lapor pada Nabi, ya Rasul, komandan kita Amr bin As kemarin tuh dia imamin subuh pakai mandi janabah itu. Amr bin As ada di situ. Rasul nanya, benar ya Rasul. Terus kenapa? Gini ya Rasul, sebenarnya air itu ada, tapi saya nggak mandi janabah. Kenapa? Karena itu musim dingin. Dan dinginnya sangat membekukan. Kalau saya mandi, saya bisa sakit atau malah meninggal saking dinginnya. Nah, saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kamu menceburkan dirimu ke dalam jurang kebinasaan. Maka saya tidak mandi karena itu madarat buat saya, gantinya saya tayamum. Apa reaksi Nabi? Nabi tertawa sampai terlihat putih giginya. Nah, itu aja kita bingung. Ketawa sampai putih, maksudnya ketawa meledek apa ketawa ini, gitu kan?
Nah, itu kalau kita baca hadis itu kemudian syarah ada di bawahnya itu akan menyebutkan itu menunjukkan ridhonya Rasulullah, dan itu adalah takrir. Takrir itu adalah Nabi tidak ngomong, Nabi tidak mengerjakan, tapi Nabi membolehkan atau mendiamkan kejadian itu di atas pengetahuan beliau. Itu menunjukkan itu bagian dari sunnah juga, artinya boleh. Nah, itu sahabat yang ahli. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, intinya saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita adalah orang awam, kita bukan mujtahid, dan kita juga bukan ulama. Maka apa yang menjadi tugas kita adalah kita bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, sementara ada orang yang mujtahid atau ulama. Nah, di mana pengertian ijtihad itu adalah secara bahasa badlul wus'i wa taqwa, ya, mengerahkan segala kemampuan dan tenaga, atau dalam secara istilahnya badlul wus'i fi nailil hukm syar'iyyin 'amaliyyan bi tariqat istinbat, mengerahkan kekuatan untuk mendapatkan hukum syar'i yang bersifat praktek dengan metode istinbat. Nah, tapi untuk menjadi seorang mujtahid itu ada beberapa syaratnya. Syaratnya apa? Pertama muslim, pasti. Yang kedua, ini penting, sahihul fahm, memahami teks baik itu Quran dan Sunnah dengan cara pemahaman yang benar, enggak keliru. Bagaimana bisa benar? Dia harus tahu dulu konteksnya. Ketika Nabi bilang begini atau begitu, itu konteksnya apa? Jangan main secara umum saja. Dia harus juga perhatikan sababul wurud dan juga sababun nuzul dan seterusnya. Artinya cara memahaminya benar. Kemudian dia mengenal betul sumber-sumber fikih, baik itu Al-Quran, As-Sunnah, ijma, qiyas, dan berbagai macam metodologi dalam mengambil kesimpulan hukum yang lain. Ada syar'u man qablana, ada saddan dan dzari'ah, ada istishab, ada istidlal, ada macam-macam gitu. Ada banyak, ada sekitar 10 sampai 15 sumber-sumber fikih itu, baik yang muttafaq ataupun yang mukhtalaf. Kemudian, nah ini penting juga, orang tersebut harus menguasai ilmu nasakh dan mansukh. Saya mungkin pernah menyampaikan di sini, nasakh dan mansukh itu maksudnya apa? Dihapuskannya satu dalil yang sudah pernah ditetapkan, baik yang dihapus itu teksnya, nasnya, ataupun hukumnya, ataupun dua-duanya. Dan proses tasyri' selama 23 tahun itu pada dasarnya adalah proses nasakh dan mansukh, nasakh dan mansukh, dan begitu seterusnya. Contohnya adalah ketika Allah mengharamkan khamar, itu prosesnya sampai 4 periode, 4 marhalah. Dari mulai Allah memuji khamar, itu ayat yang pertama itu memuji, memuji khamar, bahwa di dalam khamar itu ada ada kelezatan, dan bisa juga khamar ini dijadikan sebagai bisnis yang sangat menguntungkan. Itu ayat yang turun pertama kali. Nah, ayat yang kedua mengatakan agak seimbang, di dalam khamar itu ada manafi'u linnas, ada banyak manfaat buat manusia. Allah sendiri menyebutkan khamar itu banyak manfaat, tapi juga ada ism. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat yang ketiga turun tidak mengharamkan khamar 24 jam, tapi mengharamkan khamar kalau menjelang sholat. Jadi kalau sore-sore jam 5 mau sholat, nah itu haram. Kenapa? Dikit lagi maghrib. Nah, habis maghrib mau minum, haram lagi. Kenapa? Karena dikit lagi isya. Habis isya, nah baru pada minum semua. Kenapa? Karena subuhnya masih lama. Nah, gitu. Itu pada masa tertentu ayat itu turun dan berlakunya seperti itu. Jadi sahabat Nabi yang bisa pada mabok lagi itu semua, ya, pada nyekek botol lagi gitu. Karena pada saat itu belum diharamkan. Nah, baru kemudian ayat yang terakhir turun tentang nasab itu, tentang mengharamkan khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, itu baru kemudian jalan-jalan di kota Madinah berubah menjadi sungai, bukan air tapi khamar. Nah, kalau kita nggak ngerti nasab dan mansukh, kita gunakan dalil yang pertama yang Allah menyebutkan khamar itu minuman yang lezat dan bermanfaat buat masalah devisa negara. Itu ada dalilnya, ada ayat Qur'annya. Cuma itu udah masuk, udah dihapus. Atau kita menggunakan dalil yang ketiga, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk. Itu mafhum mukhalafahnya. Pemahaman terbaliknya adalah kalau nggak lagi mendekati sholat, boleh. Nah, ini jadi kacau balau. Sama dengan ketika orang menyebutkan janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda. Nah, itu kan banyak orang mengatakan
Kalau berlipat ganda emang haram Pak Ustaz. Tapi kalau cuma dikit mah kagak. Kan punya ayat begitu. Gitu kan?